kasih Tifal. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. 71 nelayan terjebak di dermaga yang tak terpakai usai jembatan yang mereka gunakan roboh diterjang ombak tinggi di Sukabumi, Jawa Barat. 71 nelayan terjebak di dermaga yang sudah tak terpakai karena jembatan yang mereka lintasi roboh dihantam gelombang tinggi. Saat kejadian, para nelayan tengah memancing ikan, namun tiba-tiba gelombang datang menghantam para nelayan. Selain 71 orang, 3 orang diantaranya hilang belum ditemukan. Bahkan saat ini mereka mulai lemas karena kelaparan, tidak ada pasokan makanan dan minuman. Sampai hari ini, Saudara, Basarnas menerjunkan 1 helikopter untuk mengirimkan makanan karena sejumlah nelayan mulai lemas. Basarnas dan sukarelawan kemanusiaan terus mengupayakan evakuasi 71 nelayan yang terjebak di dermaga pantai Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk menjaga kondisi nelayan, Basarnas juga membagikan makanan dan minuman melalui jalur udara. Prediksi BMKG memang hari ini masih ombaknya cukup tinggi, jadi makanya tadi kita gunakan evakuasi dari atas gitu ya, karena di bawah menggunakan alusan laut nanti kami melihat situasi, mungkin karena orangnya banyak gitu kan, kami akan menggunakan kemungkinannya alternatif 2, menggunakan tadi perahu nelayan apabila ombaknya memungkinkan, yang satu lagi yang fokus adalah dengan menggunakan helikopter. Mereka sudah agak lelah ya, karena mereka dalam keadaan datanya juga masih sehat gitu ya, cuma mungkin karena kekurangan ada asupan makanan dari kemarin. Kerap memangsa ternak warga, seekor ular jenis piton ditangkap oleh tim rescue pemadam kebakaran di Pekanbaru, Riau. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi karena ular sangat agresif dan sempat menyerang petugas. Tim rescue pemadam kebakaran Pekanbaru berupaya menangkap ular jenis piton yang bersembunyi di dalam kandang ayam milik warga di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Dengan menggunakan tongkat jepit, 2 petugas rescue damkar Pekanbaru menarik tubuh ular dari dalam kandang ayam. Petugas sempat kesulitan karena piton cukup agresif dan beberapa kali menyerang petugas. Sekitar 30 menit, ular sepanjang 3 meter itu akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas. Warga mengaku ayam peliharaan mereka kerap hilang akibat dimangsa oleh ular piton yang berasal dari semak belukar yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Kita melihat ular tersebut berada di dalam kandang ayam yang telah memangsa seekor ayam milik sang pelapor. Kemudian kita bersama tim langsung mempersiapkan peralatan guna melakukan evakuasi ular tersebut. Untuk jenis ular, yaitu jenisnya ular piton ataupun ular sanja, untuk panjang lebih kurang 3 meter. Setelah ditangkap, selanjutnya ular langsung dibawa ke kandang transit di kantor damkar Pekanbaru. Dengan masuknya musim penghujan, petugas mengimbau agar warga untuk lebih waspada karena banyaknya hewan melata mencari tempat kering hingga ke permukiman warga. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Saudara, puluhan ekor buaya titipan BKSDA di kolam penangkaran milik warga di Cianjur, Jawa Barat dievakuasi petugas ke tempat baru. Menurut rencana, buaya dipindahkan ke wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA mengevakuasi buaya di kolam penangkaran milik warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan setelah buaya lepas sejak 3 pekan lalu akibat penangkaran jebol, ditambah adanya desakan dari pemilik kolam penangkaran agar buaya titipan pihak BKSDA segera dipindahkan. Belum diketahui jumlah pasti buaya yang dievakuasi. Menurut pihak keluarga pemilik kolam penangkaran, buaya yang sudah berhasil dievakuasi diperkirakan sekitar 40 ekor. Menurut rencana, buaya itu akan dipindahkan ke penangkaran baru di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Apa dasarnya mendesak? Pusing, Pak. Pusing. Bisa diperjelas pusingnya seperti apa, Pak? Wah, mana pusing diperjelas. Bingung ngomong.
Maksudnya cara memberi pakannya atau bagaimana begitu? Beli pakan juga satu alasan susah. Nah, mendesak juga dari pemilik lahan. Dari dulu udah mendesak. Terus bagaimana dari BKSDA? Nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya di Palembang. Berapa ekorkah yang berhasil diangkat? Berapa? 40-an. 40-an. Kedepannya, jika seluruh buaya berhasil dievakuasi BKSDA, kolam penangkaran milik warga ini akan diratakan dengan ditutup oleh tanah atau bebatuan. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, sebanyak 4 kios dan 12 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Utama Sakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar Kamis pagi. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga awal ini berasal dari korsleting listrik. Asap membumbung tinggi saat kobaran api membakar hunian di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Utama Sakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Embusan angin dan juga bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan juga merambat ke bangunan lainnya. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan sedikitnya 18 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sebelumnya warga bahu-membahu mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah dan warung kelontong untuk diselamatkan. Salah satu korban kebakaran menangis histeris hingga tak sadarkan diri hingga harus dievakuasi ke lokasi yang aman. Salah satu korban kebakaran mengaku mengetahui kebakaran saat rumah miliknya sudah hangus terbakar tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Tiba-tiba itu sebelah rumah saya itu apinya gede. Tiba-tiba semuanya itu tiba-tiba nggak ada yang tahu. Tahu udah gede ada Tiba-tiba udah gede. ngasih tahunya apinya udah gede. Kayaknya nyelamatin anak saya doang yang bayi. Rumah mbaknya habis kebakar, Mbak? Habis semua. Biasanya selamatin bayinya doang. Ada yang bisa diselamatkan, Mbak? Nggak ada sama sekali, baju doang ini yang saya pakai. Ibu dagang apa gimana? Saya ngontrak di situ. Yang pertama di Sapa Indonesia Siang, Saudara, ada informasi kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di ruas Jalan Arteri Bandung-Subang, Kelurahan Pasir Karembi, Subang, Jawa Barat, Kamis pagi tadi. Kecelakaan terjadi akibat truk proyek Jalan Tol Cipali Patimban yang mengangkut batu diduga mengalami remblong saat melintas di jalan menurun. Menurut saksi, laju truk tiba-tiba tak terkendali dan menabrak dump truck di depannya, 4 minibus dan juga 1 sepeda motor. Namun akibat tabrakan beruntun ini, seorang tukang becak yang sedang mangkal dan warga yang berada di warung kopi di dekat kejadian meninggal di lokasi. Selain itu 7 luka ringan dan 1 luka berat. Kemudian juga kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dipindahkan dari lokasi kecelakaan. Sedangkan korban meninggal dunia dan luka dibawa ke RSUD Subang. Kasus kecelakaan beruntun ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Subang. Kendaraan terlibat ada 4 kendaraan minibus, kemudian 1 motor dan 2 dump truck. Ini masih dalam lidik karena kami sudah amankan, kemudian kami juga bekerja sama dengan ATPN, kemudian dari ahli Disub untuk mengecek penyebab kecelakaan hari ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang kan itu. Penerimaan lainnya, rekening penerimaan lainnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Untuk itu telah menerima uang titipan kerugian keuangan negara sebesar 8.521.605.974 rupiah sebagai pengembalian dalam perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dalam pengelolaan dana pensiun pegawai PDAM Kabupaten Semarang tahun 2017-2018 atas nama terdakwa MAS bin MS selaku Direktur PDAM Kabupaten Semarang tahun 2017-2018 bahwa
Pada tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Direktur Utama Dapenmas Bapak Sularno dalam hal ini selaku Badan Hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program pensiun manfaat pasti mengembalikan kerugian negara kepada nantinya dititipkan ke kami seperti mana tersebut di atas yang diterima oleh kami selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang. Selanjutnya nanti uang penitipan ini akan kami titipkan kembali di rekening penerimaan lainnya atau RPL Kejaksaan Negeri Semarang pada Bank BRI Cabang Ungaran. Siswi tertabrak truk. Saudara, 2 orang pelajar di Lumajang, Jawa Timur lolos dari maut usai motor yang mereka kendarai diseruduk dari belakang oleh truk bermuatan pasir. Nabila Nailul dan Diniatul Azizah, 2 siswi SMA Negeri 1 Pasirian ini masih syok saat warga menolong mereka dari jalan. Mereka masih belum percaya bahwa bisa selamat dari tabrakan yang hampir saja merenggut nyawa mereka. Saat mereka tengah berboncengan menuju sekolah, tiba-tiba sebuah truk bermuatan pasir melaju dari arah belakang mereka. Truk menyambar dari belakang tepat ketika mereka hendak berbelok menuju gerbang sekolah. Dari rekaman video pemantau terlihat tabrakan itu terjadi begitu keras sehingga motor yang mereka kendarai rusak parah. Sementara truk baru bisa berhenti setelah menabrak tumpukan batu. Seperti sebuah keajaiban, kedua siswi ini bisa lolos dari maut. Mereka bahkan hanya mengalami luka ringan di kakinya saja. Duduk sendiri? Iya. Tapi keadaannya gimana ceritanya tuh, Bu? Nyabrang, anaknya mau nyabrang, tapi langsung kena mobil ini pojokannya. Dari arah mana tadi? Dari arah sana semua. Oh, sama-sama? Iya. Oh, mau nganan? Mau nganan, anak sekolah mau masuk. Mau masuk? Iya. Terus ini truknya ini nyalep. Nyalep? Iya. Tapi nggak ada? Meski tidak terlihat ada luka serius, namun kedua siswi ini tetap dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres setempat. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Informasi pilihan lainnya, saudara, belasan kucing mati mendadak. Belasan kucing di Kota Malang, Jawa Timur ditemukan mati mendadak dalam waktu yang hampir bersamaan. Diduga kucing-kucing ini mati karena diracun. Belasan kucing ini ditemukan mati mendadak di Jalan Maninjau, Perumahan Sawo Jajar, Kota Malang. Kematian belasan kucing ini dinilai tak wajar lantaran kucing-kucing ini mati dalam waktu yang berdekatan dengan gejala yang sama, yakni kejang dan mulut berbusa. Terhitung dalam sepekan ini, total ada 16 kucing yang ditemukan mati. Dari rumah masuk ternyata dia jalan masuk ke rumah itu ternyata kejang, terus kaku. Sama anak saya dimasukkan dus kan ya, bawa ke sini ditunjukkan, Pak, kucingnya kaku ini keracunan. Dokter hewan forensik menyebut jika dilihat dari gejala dan waktu kematian yang hampir bersamaan, kuat dugaan kucing-kucing tersebut mati karena keracunan atau sengaja diracun. Tapi kalau kondisinya seperti ini dari beberapa cerita yang sudah saya dapatkan dan bahkan sampai ada kejang dan segala macam, itu artinya ada upaya atau istilahnya intervensi, dan kemudian itu sifatnya bisa jadi yang paling mungkin adalah adanya racun ya, atau diracun. Kasus kematian kucing secara massal ini membuat warga di perumahan khawatir lantaran bukan hanya kucing liar, namun juga kucing rumahan dan kucing ras yang dipelihara oleh warga juga ikut mati. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena
kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.